Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Anggelia Oktasa dengan NIM 2330105005. Saya dari Program Studi Tadris Matematika UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Basman Abdullah SPDI MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matematika India dan matematikawan India serta karya-karyanya. Yang pertama yaitu sejarah matematika India. Matematika India atau biasa disebut dengan matematika Hindu yang muncul pada abad ke-26 sebelum Masehi sampai abad ke-14 Masehi. Matematika India dimulai sejak muncul sebuah peradaban yang terletak di daerah aliran sungai Indus. Angka 0 diciptakan oleh bangsa India kuno, demikian juga dengan angka desimal. Matematikawan India juga tertarik pada aljabar dan beberapa aspek kombinatorik. Mereka memiliki metode untuk menghitung akar kuadrat dan pangkat 3. Mereka tahu bagaimana menghitung jumlah perkembangan aritmatika. Di India memiliki dua era perkembangan matematikanya. Yang pertama yaitu Sulfasutras. Ini menemukan dalil-dalil untuk melukis suatu segitiga yang sisinya membentuk triple Pythagoras. Dan yang kedua yaitu era Siddhanta. Ini merupakan hasil dari kebangkitan kembali kebudayaan Sanskerta. Selanjutnya yaitu sistem angka India. Setelah diteliti, penomoran India hanya berbasis 10, berlawanan pada sistem berbasis 60 di Babilonia. Sistem angka India sering disebut di Barat sebagai sistem Hindu-Arab, atau hanya angka Arab karena mencapai Eropa melalui Arab. Angka modern saat ini berasal dari simbol yang digunakan oleh para ahli matematika Hindu-India sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Kemudian dikembangkan oleh orang Arab. Terdapat beberapa angka yang ditemukan di India, yaitu yang pertama adalah angka Brahmani atau biasa disebut dengan Brahmi. Angka Brahmi ada sejak abad 1 sebelum Masehi dan masih digunakan sampai sekarang. Ada beberapa teori yang dikedepankan oleh para ahli sejarah mengenai asal-usul angka ini, yakni yang A berasal dari kebudayaan Sungai Indus sekitar 2000 sebelum Masehi. B berasal dari angka Aramen. C berasal dari abjad Korosti. D berasal dari abjad Brahmi. Brahmi berasal dari sistem angka dari abjad yang pertama seperti halnya Panini. Seperti yang terlihat pada gambar, merupakan contoh dari angka Brahmi. Yang kedua yaitu angka Gupta. Periode Gupta adalah selama dinasti Gupta memerintah sampai ke Magadha di timur, lalu India yang dimulai sejak awal abad ke-4 Masehi sampai ke-6 Masehi. Angka Gupta dibangun dari angka Brahmi yang tersebar luas oleh kerajaan Gupta. Seperti yang terlihat pada gambar, itu adalah contoh dari angka Gupta. Yang ketiga yaitu angka Nagari, sering juga disebut oleh Al-Biruni sebagai kebanyakan bilangan, karena banyak dikirim ke dalam dunia Arab. Angka ini juga disebut angka Devanagari. Angka India menyebar ke bagian dunia antara abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, dan sudah menyebar sampai di Eropa pada abad ke-5 Masehi. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu tokoh matematikawan India. Yang pertama yaitu Surya Siddhanta yang hidup pada abad 400. Ia memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, balikan sinus dan meletakkan aturan yang menentukan gerak sejati benda langit. Surya Siddhanta adalah salah satu buku astronomi terawal dari India atau yang berada di India.
Selanjutnya yaitu Aryabhatta. Ia merupakan matematikawan dan astronomi India yang lahir pada tahun 475 Masehi dan meninggal tahun 550 Masehi. Pada tahun 499 Masehi, ia sudah berhasil membuat sebuah karya besar, yaitu kitab yang ia beri judul mirip dengan namanya, yakni Aryabhatiya. Karya ini memperkenalkan tentang yang pertama, fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus. Yang kedua, mengembangkan teknik algoritma aljabar. Yang ketiga, infinitesimal. Yang keempat, persamaan diferensial. Ia juga menemukan rumus pi. Dalam rumus lingkaran, ia membuat aturan yang menyatakan utama pemecahan keliling sebuah lingkaran ada pada diameternya. Selanjutnya yaitu Brahmagupta, yang hidup pada tahun 598 sampai 660 Masehi. Karyanya dikenal sebagai Brahma Siddhanta yang terdiri dari dalil dan peraturan, atau dengan nama lain Theorem and Rules. Tahun 628 Masehi, ia menulis sebuah buku yang berjudul Brahmagupta Siddhanta sebagai perbaikan dari buku sebelumnya yang di dalam buku ini terdapat dua bab, yaitu bab 12 dan bab 18, membahas tentang teorema yang sudah diakui sebagai teorema yang besar. Namun, ada pendapat pula teorema Brahmagupta yang eksak, yaitu dengan memanfaatkan rumus Archimedes Hero untuk menentukan jari-jari lingkaran luar suatu segitiga. Selanjutnya Madhavan, yang lahir dengan nama Irinjatapili pada tahun 1350 sampai 1425. Merupakan matematikawan dan astronomi India dari kota Irinjalakuda. Ia merupakan pendiri sekolah astronomi dan matematika di Kerala. Ia dianggap sebagai salah satu matematikawan dan astronomi terbesar pada abad pertengahan dan telah menyumbangkan kontribusi dalam deret tak hingga, kalkulus, trigonometri, geometri, dan aljabar. Karyanya diduga dikirim ke Eropa melalui misionaris-misionaris Yesuit dan pedagang yang aktif di sekitar pelabuhan Kochi, sehingga memberikan pengaruh terhadap perkembangan kalkulus di Eropa. Itulah penyampaian materi pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.